Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat, Bapak Hidayatul Arif, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini, kami akan menyampaikan materi tentang perencanaan dan penarikan sumber daya manusia, yang merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang mana nih, penjelasannya kami kemas dalam bentuk video yang menarik ini. Namun, sebelum kita beranjak ke materi pembahasan, yuk kita kenalan dulu bareng pengisi suara yang ada pada video ini. Di sini ada saya sendiri, yaitu Arinda Puspitasari, kemudian ada 3 teman saya lainnya, yaitu Denny Yurizon, Inayah Dwi Putri, dan juga Selitri Amanda. Nah, setelah berkenalan dengan kami, langsung saja yuk kita beranjak kepada materi pembahasan. Yang mana materi pembahasan pertama akan dibahas oleh Denny Rizon, kemudian dilanjutkan oleh Arinda, kemudian dilanjutkan oleh Inayah, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Sally. Selamat menyaksikan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, sebab perencanaan merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap prode tertentu, sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Pengertian penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan dan penarikan sumber daya manusia. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut Dr. Handes Melayu SP, yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan akan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktif. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam atau yang terakhir, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya, tujuan penarikan sumber daya manusia. Adapun tujuan penarikan sumber daya manusia secara umum, yaitu untuk mempertemukan perusahaan dengan para pelamar yang potensial. Beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, antara lain yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan punitif. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang ketujuh atau yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat yang pertama,
Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih efisien. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Yang kelima, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang keenam, seperti telah dimaklumi, salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan, termasuk perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. Yang ketujuh, sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi suatu kerja yang menangani sumber daya manusia dalam mengetahui pasar tenaga kerja. Yang kesembilan, acuan dalam penyusunan program pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada tantangan dan kendala dalam perencanaan dan penarikan sumber daya manusia. A. Kendala perencanaan sumber daya manusia. 1. Standar kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga, ada situasi sumber daya manusia. Yang keempat, ada kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Yang B. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. A. Tantangan eksternal, meliputi bidang autonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. B. Tantangan internal, meliputi anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya. C. Kendala penarikan SDM. 1. Proses rekrutmen terlalu rumit. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. 3. Kurang melakukan follow up. 4. Susah mendapat kandidat yang pas. Selanjutnya ada proses perencanaan dan penarikan sumber daya manusia. A. Proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun proses perencanaan tersebut adalah A. Prosedur perencanaan sumber daya manusia. B. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. C. Mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Selanjutnya, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. E. Menetapkan beberapa alternatif. F. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. G. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika melakukan proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Tujuan perencanaan sumber daya manusia harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. Yang kedua, penetapan persyaratan atau kualifikasi sumber daya manusia yang tepat harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, proses perencanaan sumber daya manusia harus juga disertai dengan prediksi permintaan atau demand dan persediaan atau suplai pasar tenaga kerja atau internal dan eksternal. B. Proses dalam penarikan sumber daya manusia. Proses penarikan terdiri dari 1. Pembuatan rencana untuk merekrut. 2. Penyusunan strategi untuk merekrut. 3. Mencari pelamar kerja. 4. Menyisihkan pelamar yang tidak cocok. 5. Mempertahankan kumpulan pelamar melalui perencanaan sumber daya manusia dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan atau permintaan karyawan dengan ketersediaan karyawan baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM dilakukan dengan tujuan
A. Memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. B. Mengembangkan peluang karier yang lebih efektif. C. Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan memiliki kepuasan kerja. D. Memadukan aktivitas SDM dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. E. Membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan SDM dan unit-unit organisasi. Metode penarikan sumber daya manusia. A. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif dikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik sulit. B. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa maupun elektronik agar tersebar